Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francesca Victory. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen waktu untuk mata kuliah Success Skill. Oke, kita mulai. Pertama kita akan masuk ke 3 sifat waktu. Yang pertama adalah waktu itu adalah hal yang tidak dapat diulangi. Yang kedua, hal yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan yang ketiga, sesuatu yang tidak bisa diperlambat ataupun dipercepat. Itu adalah 3 sifat waktu. Selanjutnya waktu itu adalah masa lalu, sekarang, dan besok. Dan apa yang terjadi tidak pernah kembali. Ini adalah menurut para ahli mengenai manajemen waktu. Pertama dari Widyawati mengatakan manajemen waktu ialah suatu kemampuan untuk dapat memprioritaskan, menjadwalkan, serta melaksanakan tanggung jawab individu untuk kepuasan individu itu sendiri. Lalu mengatakan manajemen waktu ialah cara untuk memanfaatkan waktu dengan baik di mana seorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Dan ketiga dari Forrest lewatan dari Forrest, manajemen waktu adalah menjadi terkendali sehingga dapat menjadikannya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Lalu kita masuk ke prinsip manajemen waktu. Pada dasarnya, manajemen waktu itu mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu untuk mengidentifikasikan suatu tujuan jangka panjang, membuat rencana pada jangka menengah, rencana harian, dan membuat pemanfaatan terbaik bagi waktu yang tersedia untuk organisir suatu tugas kantor, menata suatu rapat, mendelegasi secara efektif, dan membuat suatu komitmen terhadap waktu dan untuk menjaga kesehatan. Kelebihan manajemen waktu di sini ada 6. Pertama, mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Tekanan atau stres juga akan berkurang, meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, dan kesempatan karir yang jauh lebih baik. Dampak manajemen waktu yang buruk itu berarti suatu batas waktu yang telah ditentukan, deadline, lewat dari deadline, workflow atau kerja yang kurang efisien, memiliki suatu reputasi profesional yang negatif, meningkatkan stres dan tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari, ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi, kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Cara manajemen waktu yang baik ini ada beberapa. Pertama, buat daftar agenda, mengatur prioritas utama, belajar mengenali waktu produktif, jangan menunda waktu, fokus pada apa yang menjadi prioritas dan daftar agenda, abaikan gangguan sekitar. Lalu juga ada manfaat manajemen waktu dalam sebuah organisasi, membantu menentukan prioritas, mengurangi kecenderungan menunda-nunda, membantu menjaga terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan 2 atau lebih pekerjaan dalam waktu bersamaan, membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu ataupun organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu untuk kehidupan pribadi adalah tercapainya produktivitas dan efisiensi yang lebih besar, memiliki reputasi profesional yang lebih baik, terhindar dari tekanan dan stres, meningkatkan peluang mencapai kesuksesan, dan memiliki suatu keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang jauh lebih baik. Tips manajemen waktu di sini ada 5. Pertama, memiliki suatu planning jelas,
prioritas, menentukan suatu skala prioritas, berani mengatakan tidak akan mendapat tidak ketika akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas, jangan menunda suatu kerja, mendelegasikan suatu tugas, dan jaga kesehatan. Oke, manajemen waktu yang efektif. Pertama, setiap orang punya waktu 24 jam yang sama. Ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal, tetapi ada juga orang yang terlalu sibuk, tetapi tidak tahu hasilnya apa. Ini semua sangat terkait manajemen waktu. Lalu, seorang bernama Stephen R. Covey membagi manajemen waktu dalam sebuah time management matrix. Nah, ini ada 4 kuadran. Kuadran pertama penting dan mendesak, kuadran kedua penting tapi tidak mendesak, kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak, dan kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Oke, kuadran 1 penting dan mendesak. Kuadran ini berisi tentang hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Bagian ini harus segera kita kerjakan, biasanya terdiri dari krisis, hal-hal darurat, proyek yang deadline-nya besok, dan sebagainya. Lalu kedua, kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Kuadran ini berisi hal-hal penting tapi masih bisa kita undur untuk waktu penyelesaiannya, tapi biasanya karena tidak ada deadline yang jelas, bagian ini cenderung nggak dikerjakan. Biasanya terdiri dari bikin planning, olahraga, makan lebih sehat. Kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak. Bagian ini sebenarnya tidak penting, tetapi harus segera diselesaikan. Covey menyarankan untuk kita mendelegasikan bagian ini. Biasanya terdiri dari beres-beres rumah yang mulai kotor, sekilas memang tidak penting, tetapi mendesak karena misalnya mau ada tamu yang datang. Mungkin bisa didelegasiin pakai jasa rutin. Dan terakhir yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Biasanya bagian ini berisi hiburan yang merupakan kuadran yang harus kita kurangi untuk manajemen waktu yang efektif. Biasanya paling gampang diidentifikasikan, misalnya bermain sosmed. Nah, itu salah satu kegiatan kuadran keempat. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.